Yang bersuka cita lambaikan tangan tinggi-tinggi, bangkit berdiri sama-sama saudara. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Senang melihat Bapak Ibu semua datang di tempat ini penuh dengan sukacita karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita saudara. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk pagi hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami Bapa. Tuhan, kami datang di tempat ini penuh dengan ucapan syukur. Kami berkata Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami. Kami rindu Kau melawat setiap kami lewat hadirat Tuhan, lewat pujian Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah PSD Church Tuhan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, jumpai setiap kami, lawat setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan keras katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu tinggi-tinggi saudara. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang menjadikan sukacita buat setiap kita pagi ini. Katakan amin. Boleh saya tepuk tangannya sama-sama yang bersuka. Sama-sama. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Keras buat Tuhan, come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Terima sukacita, come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bersuka lambaikan tanganmu ke bawah. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman katakan sukacita surga nyata penuhiku. Yang percaya, yang sudah terima sukacita surga, katakan sama-sama amin. Haleluya. Kami bersuka karena Engkau Tuhan hadir bersama dengan setiap kami Tuhan. Come on. Tepuk tangannya sama-sama ya saudara. Yeay. Kau Tuhan yang menguatkan kami, nyatakan Kau kuatkan aku, Kau hibur aku. Saat susah Kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Katakan ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Katakan Tuhanku sungguh hebat. Come on church. Terbang tinggi, terbang tinggi dengan sayap-Mu. Ku kan terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi. Bukan aman bersama-Mu Tuhan. Come on. Katakan ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dalam kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi kami melihat Tuhan semua kebaikan-Mu. Tuhanku sungguh hebat. Here we go. Terbang tinggi, terbang tinggi dengan sayap-Mu. Ku kan terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan aman bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tenang, kami kuat bersama-Mu. Karena Kau menjaga setiap langkah kami. Mari sama-sama saudara, rentangkan tangan tinggi-tinggi, come on. Terbang tinggi dengan iman, dengan sayap-Mu. Kan terbang tinggi, terbang tinggi,
sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan, saudara. Haleluya. Sekali lagi sebelum duduk, kasih salam lagi kanan kiri depan belakang, saudara. Katakan senang loh ngelihat kamu datang pagi hari di tempat ini untuk beribadah di tempat ini. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini datang sama Tuhan, saudara. Datang sama Tuhan apa adanya. Nyatakan cintamu, nyatakan setiap apa yang jadi tantangan pergumulanmu sama Tuhan, saudara. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi karena kita punya Tuhan yang tahu segalanya. Tuhan, kami rendahkan hati kami. Kami perlu hadirat-Mu, Tuhan, yang menguatkan kami, yang menuntun kami, yang menjaga hidup kami, Tuhan. Mari bawa kami lebih dalam mengenal-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go through it all. Mari nyanyikan pujian ini, saudara. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, Jesus. Oh, wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Amen. I'm carrying everlasting arms. You never let me go through it all. Saya pengen dengar jemaat Tuhan saja yang nyanyi lagu ini. Buat Tuhan, nyatakan cintamu sama Tuhan, saudara. You are forever. You see me through. Dalam setiap musim kehidupan kami itu, cover me with your hand and lead me, and I look to you, and I wait on you. Nyanyikan pujian ini, saudara. I sing
you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. Terima kasih. I'll sing to you, Lord. Terima kasih Tuhan for your faithfulness. I'm carrying everlasting arms, everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. I'm carrying
sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Sing praises, and I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kami katakan, I sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Oh, and I sing praises to your name, oh, praises to your name, oh Lord. For your name is great
Nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Kiranya itu kami alami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terimalah segala pujian hormat kami. Lewat puji-pujian kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Terima kasih kepada Gembala BSD Church yang mempercayakan hari ini saya boleh sharing kebenaran firman Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Setiap kita punya satu status yang istimewa di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan hari ini dalam tema kita yaitu kelimpahan, saya ingin mengajak kita untuk memahami ada satu kelimpahan di dalam panggilan Tuhan atas hidup kita. Sesungguhnya setiap kita, saudara-saudara, itu memiliki satu progresif panggilan. Dan itu merupakan satu kelimpahan bagi kita. Saya mau ajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita baca bersama-sama saudara-saudara ya. 3 bagian ayat yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Saudara, saya membaca dari revisi kedua terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Ada sedikit perbedaan dalam beberapa kata. Saudara-saudara, bagian ini merupakan satu hal yang ditulis oleh Matius sebagai sebuah jawaban atas ketidakmampuan sistem keagamaan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Baik itu persoalan yang bersifat teologis, sosial, maupun psikologis, saudara-saudara. Dan ayat ini menjadi jawaban bagi banyak orang. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara-saudara, dari bagian ini kita menemukan ada 3 panggilan Tuhan atas setiap manusia, saudara-saudara. Dan biarlah 3 panggilan ini sama-sama kita alami dan sama-sama kita maksimalkan dalam hidup kita. Saudara, yang pertama kita punya panggilan yaitu panggilan pertobatan. Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku. Saudara-saudara, ini berarti sebelumnya manusia itu jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan, ada jarak. Maka itu firman Tuhan berkata, bukan kurang panjang tanganku untuk menolong, bukan kurang tajam telingaku untuk mendengar seruanmu, tetapi yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah segala kejahatanmu, dosamu. Saudara, dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Kita tidak lagi, manusia tidak lagi bisa mengalami satu persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena gambar Tuhan itu rusak di dalam diri manusia. Yang sebelumnya ketika gambar itu masih utuh, maka manusia memiliki satu persekutuan yang solid, saudara-saudara.
Kenapa? Karena rupa dan gambar itu sama. Tetapi ketika rusak, saudara-saudara, maka sulit untuk mengalami satu persekutuan yang solid dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena itulah panggilan pertama bagi semua manusia, siapapun dia, adalah panggilan pertobatan. Panggilan yang membuat kita yang jauh itu menjadi dekat. Maka Yesus katakan, marilah kepadaku. Datanglah kepadaku, saudara-saudara. Ini tawaran atas segala ketidakmampuan sistem yang diciptakan oleh manusia untuk membuat dirinya menjadi benar dan menjadi selamat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu Yesus mau ajak kita, dia panggil kita ke dalam pertobatan untuk membuat kita menjadi dekat, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus 2 ayat 13, mari coba kita lihat saudara-saudara. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Kita baca dari ayat 12, saudara-saudara. Inilah tujuan Yesus datang. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara-saudara, lihat tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk membuat manusia yang jauh itu menjadi dekat, terhubung dan berelasi kembali dalam persekutuan yang solid tadi. Dan untuk itulah Yesus datang. Dia datang untuk membuat yang jauh menjadi dekat dalam konteks bahwa waktu itu tanpa Kristus kamu tidak termasuk kewargaan Israel. Saudara-saudara, yang diberikan kehormatan, prioritas pertama kali itu adalah kewargaan Israel. Yang mendapatkan janji dari Tuhan melalui Abraham itu hanya Abraham dan keturunannya. Orang-orang Israel, saudara-saudara. Itu kedaulatan Tuhan yang kita gak bisa protes. Kenapa kepada orang Israel? Kenapa gak kepada orang Batak? Kenapa gak kepada orang Manado? Soalnya kalau kepada orang Batak dan kepada orang Manado nanti cerita ketika di Taman Eden itu beda. Ketika ular menggoda Hawa, yang ada nanti ceritanya ularnya habis. Ada dimakan. Ceritanya beda ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ceritanya gak akan ada sisanya. Tapi dalam kedaulatannya Tuhan pilih orang Israel. Dan dia datang, Kristus datang untuk membuat kita memiliki kewargaan Israel. Wow, itu luar biasa saudara-saudara. Yang kedua, Kristus datang untuk membuat kita mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang sudah dijanjikan. Ada janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dan lewat Kristus, kita yang bukan keturunan Abraham secara jasmani, kita memiliki bagian-bagian itu. Kita bisa mengklaim janji Tuhan. Kemudian saudara-saudara, Kristus datang supaya kita punya pengharapan. Manusia memiliki banyak masalah dalam hidupnya, dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, dalam hal keluarga, banyak masalah. Seringkali kita melihatnya itu sudah sebuah benang kusut, saudara-saudara. Benang kusut yang sepertinya nggak ada mungkin jalan keluar. Saya diceritakan oleh saudara saya bahwa dia punya masalah dengan keluarganya, mertua, ipar-ipar. Yang sepertinya gak akan mungkin ada jalan keluarnya. Udah kayak benang kusut, mau siapa yang benar udah gak tahu lagi. Sehingga dia berkata, sampai Tuhan datang pun sepertinya masalah ini tidak akan pernah selesai dalam keluarga kami. Saudara-saudara, itu sama seperti seorang anak kecil yang lagi dipangku sama ibunya. Ibunya lagi merangkai atau menyulam Kristi. Bapak Ibu tahu ya,
Kristi itu ya. Dari bawah anak itu melihat mama ngapain sih bikin sesuatu yang jelek, kusut gak beraturan. Karena dia lihat dari bawah saudara-saudara. Kusut gak beraturan, ngapain sih dikerjain, ngapain sih dijalanin, capek-capekin aja. Mamanya bilang, tunggu ya nak, nanti kalau udah selesai mama akan kasih lihat. Dan setelah selesai anaknya dipangku dan anaknya melihat dari atas sebagaimana mamanya melihat. Dan ternyata itu gambar sebuah bunga yang sangat indah saudara-saudara. Dari bawah memang kita melihatnya sepertinya gak ada pengharapan atas setiap permasalahan dan pergumulan kita. Tetapi Tuhan datang untuk membawa kita naik dan melihatnya dari atas. Sehingga kita punya pengharapan dalam seluruh persoalan yang terberat sekalipun di dalam Kristus ada pengharapan. Dan bagian yang keempat membuat kita memiliki Tuhan di dalam dunia ini saudara-saudara. Kita punya Tuhan. Nah saudara-saudara itu yang Tuhan mau lakukan. Oleh karena itu mari kita mengalami panggilan yang pertama ini siapapun kita. Panggilan pertobatan yang membuat yang jauh menjadi dekat. Yang membuat kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan saudara-saudara. Dan ini dialami oleh orang-orang yang mengalami dampak dari dosa. Yaitu orang yang letih. Orang yang letih ini gambaran bagaimana mereka udah menyerah, hopeless dalam hidupnya. Sudah gak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan dalam hidupnya. Orang yang berbeban berat. Dalam konteks ayat ini saudara-saudara, kata ini berarti ada yang memberikan beban itu kepada manusia itu saudara-saudara. Ada yang menaruh beban itu. Dan beban itu sama dengan kuk yang nanti pada bagian yang kedua saudara-saudara. Dalam konteks ini ahli Taurat, orang-orang Farisi itu yang memberikan beban itu, beban agamawi dalam hidup mereka. Sehingga membuat mereka merasa gak sanggup untuk menjalani kehidupan iman mereka. Karena rasanya gagal terus, gagal terus, gagal terus. Saudara, Tuhan memberikan panggilan pertobatan kepada kita. Supaya setiap kita mengalami kelegaan. Masalahnya mungkin belum selesai. Saudara-saudara, sakit mungkin belum sembuh. Persoalan mungkin belum selesai, hutang mungkin belum lunas. Tetapi ketika kita mengalami panggilan ini, kita menjadi dekat, kita mengalami kelegaan dari Tuhan. Dengan kelegaan itu saudara-saudara, kita bisa berjalan untuk melihat terang. Kita bisa berjalan untuk melihat apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Panggilan pertobatan. Nah saudara-saudara, pertobatan ini dia bersifat present. Dia bukan sesuatu yang sudah kita lakukan di umur kita yang keberapa. Mungkin kita dulu bertobatnya dibaptis umur seberapa saudara-saudara. Tetapi bertobat itu bicara soal present. Sehingga setiap saat kita perlu hidup dalam pertobatan. Supaya kita selalu mengalami kedekatan dengan Tuhan. Untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan tentang hidup kita. Untuk bisa mendengar janji Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Yang bisa membuat kita menangis saudara-saudara. Dalam sukacita tentunya. Yang bisa membuat kita bersorak dalam ketakutan kita saudara-saudara. Jadi pastikan pada bagian pertama ini kita semua mengalami panggilan pertobatan itu. Saudara, ada panggilan yang kedua. Setelah kita mengalami pertobatan, kita menjadi orang-orang percaya dalam status anak-anak Tuhan. Tuhan mau bawa kita, Tuhan mau berikan panggilan yang kedua, panggilan pelayanan saudara-saudara. Di dalam ayatnya yang ke-29 tadi dikatakan, pikulah kuk yang kupasang saudara-saudara. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Panggilan kedua itu pelayanan. Saudara, ketika seorang petani memasangkan kuk kepada kerbau atau sapi yang akan membajak, saudara kita harus tahu bahwa itu adalah fasilitas kerja untuk kerbau itu. Bayangkan kalau seorang petani memaksakan kerbau itu untuk membajak sawah
katakanlah ukurannya 50 kali 100 meter, dia harus membajak, menggemburkan lahan itu tanpa bajak. Hanya dengan 4 kakinya itu, saudara-saudara. Maka itu pasti gak akan efektif. Lama dan gak efektif. Hasilnya pun sedikit sekali, saudara-saudara. Yang ada kerbau atau sapi itu akan dipukulin terus, dipaksa terus, saudara-saudara. Jadi dengan seorang petani menaruh kuk di atas kerbau atau sapi itu, saudara-saudara, kita melihat itu sebuah fasilitas kerja. Amin. Saudara, kalau kita di kantor dapat fasilitas kerja, enak gak saudara-saudara? Enak ya, dapat laptop, dapat kendaraan dinas, mobil, servis bulanan di reimburse, bensin di reimburse, tol di reimburse. Enak banget saudara-saudara. Kita yang nggak pakai mobil dinas, semua bayar sendiri. Ya, kalau pakai mobil dinas mau bensin, pertamax naik kita nggak pusing. Jadi saudara-saudara, kita melihatnya ini adalah fasilitas kerja yang dipasang sendiri oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita untuk efektivitas pelayanan kita. Jadi yang kedua, Tuhan memberikan panggilan pelayanan kepada setiap kita. Dia menebus kita bukan hanya untuk membebaskan kita dari dosa, tetapi untuk mempersiapkan kita menjadi alatnya yang efektif. Karena kita adalah milik Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak pernah menjadi milik diri kita sendiri. Dulu sebelum Kristus tebus kita, kita milik setan. Karena kita lahir dalam dosa. Tidak ada manusia yang lahir di luar dosa. Semua lahir di dalam dosa, menjadi milik setan. Dan ketika Yesus tebus, saudara-saudara, maka kita menjadi milik Yesus. Betul? Bukan milik kita, saudara-saudara. Tetapi ada banyak orang yang berpikir bahwa hidupnya ini adalah miliknya sendiri. Sehingga dia bebas menggunakan hidupnya, bebas menggunakan waktunya, bebas menggunakan apa yang ada padanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Padahal dia lupa, dia adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau mempersiapkan kita untuk menjadi alatnya yang efektif. Karena itu dia memperlengkapi kita, saudara-saudara, secara unik. Dulu waktu saya masih sekolah Alkitab, saya bingung apa sih panggilan saya. Karena dulu kita mengkategorikan, mengkotak-kotakan panggilan itu berdasarkan pelayanan mimbar, saudara-saudara. Apakah panggilan saya sebagai gembala? Apakah panggilan saya sebagai pengkhotbah? Apakah panggilan saya sebagai pemusik? Saya bingung, tetapi ketika gereja kami mengadopsi satu pelajaran 40 hari menemukan tujuan hidup dari Rick Warren, kami menemukan, saya memahami bahwa untuk mengenali panggilan kita sebetulnya didasarkan kepada 5 hal, yaitu shape, SHAPE. Bergantung kepada spiritual gift kita yang diberikan oleh Tuhan. Apa karunia rohani kita? Kita bisa tes karunia, saudara-saudara. Ada modulnya untuk tes karunia. Karunia kita apa? Karena itu pasti menentukan panggilan kita. Kemudian heart. Kita kesukaannya apa, saudara-saudara? Ada orang yang suka warna biru, ada orang yang suka warna putih. Itu semua beda, saudara-saudara. Ada orang yang suka kerjanya sendiri, ada orang yang sukanya tim. Dan semua itu beda. Dan Tuhan anugerahkan kecenderungan itu kepada kita. Itu menentukan panggilan kita. Lalu ability, kecakapan kita, keterampilan kita, latar belakang kita apa. Itu menentukan. Karena itu jangan sia-siakan apa yang pernah kita tempuh dalam hidup kita. Itu pasti Tuhan akan pakai. Lalu P, personality, kepribadian, temperamen kita. Ada yang kolerik, segitiga, saudara-saudara, dia selalu berorientasi kepada tujuan. Kalau dia sudah bertobat, dia pakai cara halus. Kalau dia nggak bertobat, dia pakai cara kasar. Yang penting tujuannya tercapai. Itu orang kolerik. Lalu ada orang yang sanguin.
Sanguin itu ngegelinding wae saudara-saudara. Orang bilang ini iya, orang bilang ini iya. Paling enak ini di prospek saudara-saudara. Kalau saudara orang asuransi, cari orang sanguin. Dia bilang iya, dia gak enak menyakiti orang lain saudara-saudara. Lalu ada orang yang melankolik. Itu seperti bujur sangkar. Kalau biasanya keyboard di sini, kalau minggu depan Bapak Ibu pindah ke sini. Kalau orang melankolik dia gak akan nyaman ibadah. Gimana sih masa keyboard di sebelah kiri, kan bagusnya di sebelah kanan. Dia gak akan konsentrasi ibadah saudara-saudara. Itu orang melankolik. Lalu ada orang plekmatik seperti spiral begitu. Dia mah kalau kata orang Sunda sebedeteing, masa bodoh. Mau ada apapun dia mah yang penting datang. Dia gak terganggu. Apapun temperamen kita itu akan mempengaruhi panggilan kita. Dan yang terakhir itu experience, pengalaman. Pengalaman kita menentukan panggilan kita. Ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk. Yang paling kuat untuk dipakai Tuhan itu pengalaman buruk saudara-saudara. Karena kita hanya bisa mengasihi orang yang mengalami itu ketika kita pernah mengalami itu. Dan Tuhan kasih hati untuk itu saudara-saudara. Itu panggilan kita. Itu kelengkapan-kelengkapan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Sehingga setiap kita itu unik adanya. Paulus katakan ada banyak karunia tetapi satu Tuhan. Ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan kita semua di tempat ini pastikan untuk kita tidak hanya menjadi penonton. Tetapi kita semua adalah pemain yang mengerjakan panggilan Tuhan di dalam gereja kita. Amin. Dengan semua yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ada yang jadi jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Semua punya fungsi. Ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi pengajar. Ada yang jadi mata, telinga, hidung, dan sebagainya saudara-saudara. Kita saling melengkapi, tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Semuanya itu penting di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan sekalipun cenderung tidak kelihatan, tim doa misalnya. Tapi itu penting saudara-saudara. Jangan pernah remehkan orang lain berdasarkan strata pelayanan. Kita membagi-bagi strata pelayanan. Tidak ada itu. Kita banyak anggota tapi satu tubuh. Satu anggota saja sakit saudara-saudara. Itu akan mempengaruhi seluruh tubuh. Kita mau belajar melihat itu sebagai sesuatu yang penting semuanya. Satu kali saudara-saudara saya waktu masih pelayanan di Sumatera, di daerah transmigrasi, kami lagi komsel gabungan dengan jemaat. Lalu saya sharing tentang anggota tubuh Kristus. Kebetulan di sana mayoritas jemaatnya orang Jawa saudara-saudara. Lalu saya tanya, Bapak Ibu dalam anggota tubuh Kristus, dalam tubuh Kristus, kira-kira Bapak Ibu jadi apa secara rohani? Saya tanya, yang satu jawab, Om, saya kayaknya jadi tangan Om. Kenapa jadi tangan? Kan saya suka bantu-bantu di gereja Om, masak. Karena Om kan masih bujangan. Iya bagus, terima kasih saya bilang. Lalu yang satu lagi, Om saya kayaknya jadi kaki Om. Loh kenapa jadi kaki? Kan motor saya suka dipinjem Om Roy kemana-mana katanya. Karena saya gak punya motor. Sampai ngasep lagi Om katanya. Oh ya bagus Pak, terima kasih. Yang satu bilang lagi, Om saya kayaknya jadi mata Om. Saya suka dapat penglihatan dan itu suka terjadi Om. Oh bagus saya bilang. Saya tanya satu-satu. Sampai kepada tuan rumah, Mbah Gito. Mbah Gito perempuan. Ya, saya tanya udah tua. Mbah jenengan dados nopo? Mbah jadi apa? Lalu dia malu, dengan malu dia sambil kecentilan. Mbah ya pendeta kurang ngerti saudara-saudara. Dia ngomong begitu. Suaminya Mbah Gito Kakung itu mungkin malu kali melihat sikap istrinya begitu. Langsung Mbah Gito suaminya nyeletuk. Dan nyeletuk dalam bahasa Jawa yang membuat semua jemaat ketawa terpingkal-pingkal. Mohon maaf bahasa Jawanya begini. Kok kita disilet katanya begitu saudara-saudara. Teriak semua. Kamu itu jadi ya tempat buang airnya. Lubang buang airnya manusia. Begitu saudara-saudara. Jadi dubur katanya begitu. Wah ketawa semua saudara-saudara. Mbah istrinya malu. Lalu saya bilang begini sama suaminya. Mbah seandainya Mbah hari ini makan enak, kenyang. Lalu gak bisa buang air.
lalu besok makan enak lagi, kenyang, gak bisa buang air sampai 3 hari. Kira-kira pripun mbah, kira-kira gimana mbah? Ya gak enak no pendeto, begah no pendeto, gak enak lah. Berarti yang mbah katakan tadi itu penting tidak dalam tubuh manusia. Nggih pendeto, penting. Saudara, sekalipun itu cenderung tidak kelihatan dan cenderung bau, tapi itu tetap penting. Gak ada itu, kita semuanya gak sehat saudara-saudara. Betul? Jadi kita semua diberi Tuhan karunia, talenta, panggilan. Semua Tuhan berikan saudara-saudara. Jangan pandang enteng talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena satu talenta itu pun besar nilainya. Amin. Jangan katakan, wah enakan yang punya 5 talenta bisa bikin ini, bikin ini, bikin ini. Saya cuma 1, akhirnya dikubur saudara-saudara. Dia gak ngerti besarnya nilai 1 talenta itu. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Upah orang 1 hari kerja itu 1 dinar. Berarti 1 talenta itu sama dengan upah orang 6.000 hari kerja saudara-saudara. Atau sama dengan upah orang 13,4 tahun. Kalau gaji kita 13 tahun tidak dipakai-pakai, besar atau kecil Bapak Ibu? Gaji kita 13 tahun gak dipakai-pakai, pasti besar, betul? Pasti besar. Begitulah 1 talenta kita. Kalau orang gajinya 3 juta 1 bulan, 100 ribu 1 hari, berarti 1 talenta dia itu sama dengan 600 juta. Orang gaji 3 juta, kita kasih modal kerja 600 juta. Gede gak buat dia saudara-saudara? Pakai banget. Jadi 1 talenta kita itu besar sekali nilainya saudara-saudara. Karena itu pastikan setiap kita mengalami panggilan pelayanan. Tuhan tidak mau menebus kita hanya untuk menjadikan kita sebagai orang percaya, jemaat pasif. Tapi Tuhan mau membawa kita dalam pelayanan. Dia ingin memberikan kita cook sebagai fasilitas kerja. Dan percayalah, cook itu yang pasang Yesus. Kalau sebelumnya orang Yahudi sebelum ayat ini, mereka dipasangkan cook oleh ahli Taurat, orang Farisi. Cook yang membuat mereka senantiasa putus asa dalam kehidupan keimanan mereka. Karena mereka selalu tidak sanggup untuk menjalankan kehidupan agamawi mereka. Tapi Yesus datang untuk memberikan cook yang baru. Dan Yesus bilang, cook yang kupasang itu enak. Saudara, kata enak itu pas. Karena dulu tukang kayu kalau mau pasang cook, dia harus pastikan, dia ukur itu, cook itu dengan tengkuknya kerbau. Diukur presisi, tidak kesempitan, tidak kelonggaran. Karena kalau kelonggaran maka dia akan gesek-gesek luka saudara-saudara. Kalau kesempitan dia gak bisa gerak. Itu diukur sama tukang kayu. Dan Yesus itu tukang kayu saudara-saudara. Dia tahu bagaimana mengukur secara presisi setiap cook yang mau ditaruh di dalam kehidupan kita untuk melayani dia. Makanya cook itu enak, kata enak itu pas dan juga halus. Tidak akan menyakiti kita saudara-saudara. Jadi apapun beban pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, percayalah itu pas buat kita. Percayalah itu tidak menyakiti kita. Tetapi itu akan memberikan keuntungan besar bagi setiap kita. Karena cook dan beban yang dipercayakan Yesus itu juga ringan. Kenapa ringan saudara-saudara? Ringan itu karena dia terbiasa untuk mengangkatnya. Saudara-saudara, kalau beban 50 kilo, kalau saya gak pernah angkat, pasti di awal pasti berat saudara-saudara. Tapi kalau saya sudah terbiasa, maka itu menjadi ringan. Karena terbiasalah mengerjakannya sehingga menjadi ringan buat kita saudara-saudara. Pastikan kita semua menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan segala karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Bukan hanya di gereja, tetapi di luar gereja. Kita menjadi garam dan terang yang berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Panggilan yang terakhir sebagai kelimpahan dalam panggilan Tuhan, yaitu panggilan menjadi seperti Kristus. Ayat 29 berkata, dan belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Saudara, kita disuruh, kita diberikan panggilan menjadi seperti Kristus.
Karena memang itu yang sejak awal disampaikan dalam Roma 8 ayat 29. Mari kita buka sebentar. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudara, Tuhan mau setelah kita bertobat, lalu terlibat pelayanan, Tuhan mau kita terus untuk menjadikan diri kita menjadi seperti Kristus. Ini panggilan yang ketiga. Panggilan untuk menjadi seperti Kristus. Seperti gambaran anaknya. Sebagaimana kita dahulu diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kita diciptakan memiliki karakter Elohim. Saudara-saudara, kita diciptakan dengan sesuatu yang mirip dengan Tuhan. Ayat 29 ini mengajak kita untuk menjadi seperti Kristus yang memiliki dua keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu menjadi lemah lembut. Karakter kita yang seperti Kristus itu akan tertampil dengan menjadi pribadi yang lemah lembut. Amin, saudara. Pribadi yang lemah lembut itu bukan gambaran orang Jawa yang kalau ngomong lembut, nggih, ya sambil nunduk, nggih, begitu ya. Bukan begitu. Karena kalau itu standarnya maka orang Batak itu tidak akan menjadi seperti Kristus. Karena kita ngomong itu keras-keras, saudara-saudara. Kita nggak akan menjadi seperti Kristus kalau itu standarnya. Tetapi standar lembut itu, saudara-saudara, standar lembut itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Di tengah-tengah kekuasaan yang dia miliki, dia mampu untuk tetap dikendalikan oleh kuasa yang lebih besar dari dirinya, saudara-saudara. Ya. Sama seperti Yesus. Orang lemah lembut bisa marah, tapi enggak meledak-ledak. Marah karena melihat sesuatu yang gak beres. Tapi gak meledak-meledak. Mampu, bisa punya kesempatan untuk membalas. Tetapi dia memilih untuk mengampuni. Itu orang lembut. Dia punya kuasa kok untuk membalas. Gampang banget ya. Gampang banget. Dia punya kuasa untuk menghukum. Tapi dia lebih memilih untuk mengasihi orang itu, saudara-saudara. Itu artinya lembut. Waktu Yesus ditangkap, Petrus dia cabut pedang, saudara-saudara. Yesus bilang, masukkan pedangmu. Sebetulnya aku bisa saja meminta 12 pasukan malaikat untuk mengalahkan mereka semua. Tetapi Yesus tidak lakukan, saudara-saudara. Dia punya kuasa, tapi kuasa itu bisa dikendalikan. Ini artinya orang yang menjadi lemah lembut seperti Tuhan. Mampu mengendalikan dirinya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kebesaran-kebesaran yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu membuat kita untuk menggunakannya bagi kepuasan kita? Kalau bisa orang yang sudah menyakiti kita, kalau bisa kita pites, saudara-saudara ya. Ataukah kita belajar untuk mengendalikan kekuasaan yang ada pada kita, biar Tuhan yang bekerja, saudara-saudara. Amin. Ya, seringkali kita menjadi lebih sulit ketika Tuhan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Baik itu materi, baik itu mungkin kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Membuat kita lebih sulit untuk bisa melakukan pengendalian diri, penyangkalan diri. Padahal Yesus bilang, barang siapa ingin mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya setiap
hari. Enggak setiap hari Minggu, saudara-saudara. Oh, ini mau hari Minggu, maka saya harus kelihatan seperti Tuhan dan malaikat. Nanti udah hari Senin, wah ada orang nyalip mobil kita, weh! Kita teriak. Kita angkat jari kita, kasih jari tengah. Kita arogan, saudara-saudara. Apakah seperti itu? Saudara-saudara memikul salibnya setiap hari. Setiap hari, saudara-saudara. Paulus menuliskan bahwa Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki. Waduh, ini gak gampang Bapak Ibu. Ya, sangat tidak gampang, apalagi bagi kita yang memang Tuhan percayakan jabatan, kedudukan. Saudara-saudara, rasanya bagi kita, aduh. Saudara-saudara, ketika kita dicaci maki, bagaimana respon kita? Apakah kita akan sabar? Apakah kita akan balas dengan caci maki? Atau ada orang yang singgung kita di media sosial, saudara-saudara, kita balas lagi. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya dipercayakan oleh Tuhan menjadi Sekretaris Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel di tahun 2023. Saya sadar sesadar-sadarnya ketika saya ada di posisi ini, sejak dulu saya tahu pasti banyak musuh, saudara-saudara. Dalam konteks tidak semua orang bisa menyenangi keputusan dan kebijakan kita, saudara-saudara. Dan itu sudah saya bayangkan sejak awal. Tetapi karena Tuhan yang panggil saya manut saja, saya terima saja, saudara-saudara. Saya punya pengalaman personal tentang panggilan Tuhan. Makanya saya terima panggilan itu dalam hidup saya. Nah, saudara-saudara, ketika satu kali ada orang lain yang kemudian chatting saya, WA saya, kemudian mengatakan hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang bersifat fitnah kepada saya. Lalu kemudian saya sudah tunjukkan, ya saya sudah jawab dengan bukti. Saya tidak seperti yang Anda katakan, ini loh, saya sampaikan ini loh. Tetapi kemudian dia nggak mau tahu, sampai kemudian dia akan bilang, kalau saya ketemu kamu, saya akan damprat kamu, katanya. Waduh, dia sudah pakai kamu, saudara-saudara. Ini sesama pengurus, saudara-saudara. Padahal di ibu kota dikatakan sesama biskota dilarang saling mendahului. Waduh, dia bilang kalau saya ketemu kamu, saya damprat kamu, katanya. Dalam hal itu sedikit hati saya tergoda, saudara-saudara. Hati saya tergoda. Saya balas. Emang lu siapa mau damprat gua? Saya mau tulis lagi, saya sekretaris umum, kamu siapa? Tetapi Tuhan redam hati saya, cukuplah saya ngomong seperti itu. Ya. Lalu kemudian oke. Satu kali kami ketemu, saya kunjungi dia ke daerah dia, saudara-saudara. Kami pengurus saya kunjungi dia ke daerah dia. Saya pikir kalau sampai dia lakukan itu, saudara-saudara. Kalau sampai dia main kasar, dia main tangan sama saya, nggak akan balas, saudara-saudara. Dalam keegoan saya akan pikir, otak saya berpikir saya nggak akan balas. Mau sebonyok apapun saya tinggal lapor polisi aja, saya visum, saya lapor polisi. Pikir saya begitu, tapi kan itu nggak baik juga ya. Tapi waktu saya ketemu dengan dia, katanya mau damprat saya, ngomong juga gak berani lihat saya. Gimana sih ini orang dalam hati saya? Saudara-saudara, kita tergoda dengan sesuatu yang ada pada kita untuk membuat kita tidak menjadi lemah lembut, apalagi rendah hati. Saudara, Tuhan mau kita bukan hanya lemah lembut, tetapi Tuhan mau kita juga rendah hati. Karena Tuhan ingin mewariskan kepada kita negeri. Alkitab mengatakan orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Negeri yang merupakan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan rindu itu diwariskan kepada kita. Tetapi persoalannya adalah, bisakah kita menjadi orang yang rendah hati? Sepanjang kita gak rendah hati, janji itu gak akan turun.
Tapi kalau kita mau jadi seperti Kristus yang mengatakan mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yang artinya kenosis, no reputation. Kita melihat menjadikan diri kita, apapun kebesaran kita yang dipercayakan Tuhan. Tetapi pada konteks pelayanan ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita harus menjadikan hidup kita no reputation. Sebab dengan itulah kita bisa mengulurkan tangan kita kepada orang berdosa. Dan orang berdosa bisa datang kepada Tuhan. Sepanjang kita tidak bisa rendah hati, maka sulit. Kita akan menjadi penghalang bagi orang masuk dalam kerajaan sorga. Sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, biar 3 panggilan ini nyata dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, pastikan kita selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Kita selalu menyesali kesalahan dosa yang kita lakukan. Supaya Tuhan tetap dekat dengan kita. Kita bisa merasakan kehadirannya. Pastikan setiap kita juga hidup dalam panggilan pelayanan. Siapapun kita, jangan jadi penonton. Tapi jadi pemain, pelaku dengan segala karunia dan talenta yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak terima talenta. Minimal kita semua terima 1 talenta. Dan hiduplah dalam panggilan menjadi serupa dengan Kristus. Dan orang akan diselamatkan karena mereka bergaul dengan kita. Orang akan diselamatkan karena mereka melihat kita. Tuhan memberkati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandangmu. Biar kami penuh limpah dengan panggilanmu pagi hari ini Tuhan. Kami hidup dalam panggilanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran kami. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
jauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mau mati bagi kami. Kau tinggalkan kemegahan-Mu, mengosongkan diri-Mu, memberikan nyawa-Mu bagi kami, agar kami mendapatkan kewargaan Israel secara rohani, agar kami mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang sudah Engkau tetapkan, agar kami memiliki pengharapan dalam segala pergumulan, agar kami memiliki Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat panggilan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang meneguhkan kami untuk terus hidup dalam pertobatan-Mu, menguduskan diri kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan setiap kami mengambil bagian dalam pelayanan oleh karena Engkau sudah menaruh, memperlengkapi kami dengan segala hal yang baik dan besar. Dan buat kami Tuhan untuk menyadari bahwa Engkaulah yang punya kuasa atas kami. Kami mau belajar dikendalikan oleh Tuhan. Sekalipun kami memiliki banyak kemampuan-kemampuan, tapi kami mau dikendalikan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami ingin tetap ada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Akan tutup Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Pendeta Roy Butar-Butar yang telah melayani kita. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Namun ada satu pengumuman yang ingin saya jelaskan sedikit. Kalau Bapak Ibu minggu lalu hadir, ada pengumuman tentang ajakan untuk menabur dalam bakti sosial dan perayaan HUT BSD Church. Ya, jadi pada bulan Agustus nanti BSD Church akan mengadakan bakti sosial, memberikan 500 packs sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan Bapak Ibu kalau terpanggil, Bapak Ibu bisa ikut menabur dalam bentuk dana dan bentuk sembako. Bisa menghubungi saya seperti apa sembako yang dibutuhkan. Ya, jadi kita bersama-sama melaksanakan panggilan Tuhan untuk melayani sesama-sama kita yang membutuhkan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk kasih setiamu, untuk panggilan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Dan kami mau belajar rendah hati, kami mau belajar lembutkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami juga akan memberi apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah apa yang kami berikan persembahan ini jadi berkat untuk banyak orang. Dan banyak orang percaya merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk persembahan kami menjadi alat yang baik untuk kegiatan BSD Church. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Dan untuk bulan Juli 2026 kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Pastor Jenny Sukandi, Gembala dari BSD Church, Pastor Aruna, Pastor Dr. Bambang Norseno. Pastikan Bapak Ibu Saudara hadir di setiap minggunya untuk menerima berkat yang luar biasa. Monday Blessing setiap hari Senin jam 7 pagi melalui Zoom Meeting. Morning Worship setiap hari Sabtu jam 5 pagi Trembesi Hotel Ruang Mandalika. Dan dalam rangka merayakan ulang tahun BSD Church yang kedua, kami mengadakan 2 kegiatan, yaitu Bakti Sosial dan Worship Night Concert. Untuk bakti sosial akan diadakan di lapas dengan pembagian sembako 500 packs dengan kebutuhan dana 21.525.000, dan untuk Worship Night Concert diadakan di hari Rabu 7 Oktober 2026 di Auditorium Gunung Salak Trembesi Hotel dengan kebutuhan dana 44.835.000. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur
bisa melalui transfer rekening ke 1726 585858 dan juga bisa melalui Bapak John dalam bentuk sembako di nomor telepon yang sudah tertera di layar. Dan informasi lebih lengkapnya lagi, Bapak Ibu Saudara bisa follow akun sosial media dari BSD Church dan subscribe YouTube channel dari BSD Church. Terima kasih, berkatnya selalu dilimpahkan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pendeta Roy Effendi Butar-Butar yang sudah melayani dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai Bapak dimanapun berada. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri pada kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat yang luar biasa melalui firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, biar Tuhan akan berkati setiap umat-Mu, biar firman Tuhan itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, biar firman itu akan mengubahkan kehidupan kami. Memberkati setiap kami Tuhan yang sudah melayani dalam kerajaan Tuhan pada siang hari. Tuhan memberkati, bila apa yang kami lakukan dalam Tuhan, kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Memberkati hamba-Mu, Pendeta Roy Effendi Butar-Butar, Tuhan yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat. Biar Tuhan akan pakai hamba-Mu untuk lebih lagi, dimanapun hamba berada dalam pelayanan, bahkan jemaat yang digembalakan, Tuhan juga memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuat segala kelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang tinggi bersamamu, dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhanku sungguh hebat.